Kriteria memilih pemimpin dalam Al-Quran. Bila tak ada aral melintang, masyarakat Indonesia akan memilih calon anggota legislatif, kepala daerah, dan calon presiden secara serentak pada tahun 2024 esok. Pemilu adalah waktu yang tepat untuk warga negara dalam memberikan suara mereka untuk memilih perwakilan dan pemimpin yang akan memimpin 5 tahun ke depan. Untuk itu, 2024 menjadi tahun politik yang penting dalam menentukan arah Indonesia ke depan. Tidak hanya sekedar hajatan 5 tahunan, lebih dari itu, pemilu 2024 untuk menentukan keberlangsungan Indonesia sebagai bangsa yang besar. Dan itu membutuhkan peran pemimpin yang cakap dan sensitif. Pasalnya, saat ini Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang terbilang cukup kompleks. Pemimpin itu vital posisinya dalam Islam. Untuk itu, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memberikan panduan dalam memilih pemimpin. Tidak sembarang orang bisa dijadikan pemimpin, dan tidak asal orang bisa menduduki jabatan publik tersebut. Kriteria pertama ialah amanah. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58, seorang pemimpin seyogyanya memiliki sifat amanah, yakni dapat dipercaya. Dalam masalah kepemimpinan, amanah adalah aspek yang tak tergantikan dan sangat penting. Seorang pemimpin yang amanah akan membangun kepercayaan, meningkatkan kredibilitas, memberikan contoh yang baik, mencegah korupsi, dan mengoptimalkan kinerja tim atau organisasinya. Kualitas kepemimpinan yang baik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dan kecerdasan, tetapi juga integritas dan amanah yang dijunjung tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Imam Tobari dalam kitab tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran mengatakan bahwa seorang pemimpin wajib hukumnya untuk menunaikan amanah. Pasalnya, membangun kepercayaan adalah dasar utama untuk membangun kepercayaan antara pemimpin dan masyarakat. Ketika seorang pemimpin dikenal amanah, orang-orang akan merasa yakin bahwa keputusan dan tindakan yang diambilnya didasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, kepercayaan yang dibangun akan memperkuat ikatan antara pemimpin dan pengikutnya, memungkinkan kolaborasi yang lebih baik dan memperlancar jalannya tugas-tugas organisasi. Pun demikian, pemimpin kredibilitas akan mampu menjaga diri dalam menyalahgunakan kekuasaan. Bahaya terbesar dalam kepemimpinan adalah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Seorang pemimpin yang amanah akan menolak tawaran suap atau manipulasi yang dapat merugikan kepentingan orang banyak. Dengan menjunjung tinggi nilai amanah, pemimpin ini akan berperan aktif dalam mencegah dan memberantas korupsi. Kriteria kedua adalah pemimpin harus bersikap adil. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Shad ayat 22 yang artinya, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan hak, dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Berdasarkan kitab Tafsir As-Sam'ani, karya dari Abu Al-Mudhaffar As-Sam'ani, jilid 4, bahwa maksud dari fahkum bainan nas bil haq ialah menerapkan hukum yang adil dalam mengadili sesuatu. Sebagai pemimpin, kewajiban pertama adalah memastikan keadilan sosial bagi semua warga. Ini berarti memastikan setiap individu diperlukan dengan sama tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau latar belakang sosial. Pemimpin harus mengupayakan kesetaraan kesempatan dalam akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan peluang ekonomi. Dengan berlaku adil, pemimpin menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai keragaman, memastikan setiap suara didengar dan juga diakui. Keadilan tidak dapat terwujud tanpa penegakan hukum yang adil. Sebagai pemimpin, penting untuk mendukung penegakan sistem hukum yang independen dan transparan.
Pemimpin yang berlaku adil tidak boleh berusaha untuk menghindari hukuman atas kesalahan mereka sendiri atau kelompok tertentu. Pemimpin harus membela hak asasi manusia dan memberikan akses yang adil kepada sistem peradilan kepada masyarakat.